Orang desa tidak pakai dolar. Lalu kenapa ikut kena dampak saat rupiah melemah? Bayangkan seorang petani di pelosok desa yang seumur hidupnya tidak pernah memegang uang dolar. Bagi dia, dolar itu urusan orang kota. Tapi tahukah kalian, saat nilai dolar naik, tiba-tiba piring makannya jadi lebih sepi? Inilah rahasia bagaimana dolar mencuri isi dompet orang-orang yang bahkan tidak pernah melihat bentuk uangnya. Nah, jawabannya ternyata jauh lebih rumit daripada yang kita bayangkan. Karena meskipun dolar tidak pernah masuk ke dompet mereka, dolar diam-diam bisa masuk ke dapur mereka, masuk ke sawah mereka, masuk ke kandang ternak mereka, dan bahkan masuk ke warung tempat mereka berbelanja setiap hari. Sebuah kesalahpahaman yang sangat masuk akal. Kalau dipikir-pikir, logika bahwa orang desa tidak terpengaruh dolar sebenarnya cukup masuk akal. Karena ketika kita pergi ke pasar tradisional, tidak ada yang menulis harga dalam dolar. Seorang petani menjual cabai menggunakan rupiah. Pedagang ayam menggunakan rupiah. Penjual gorengan menggunakan rupiah. Bahkan tukang parkir pun menggunakan rupiah. Jadi wajar jika banyak orang berpikir, dolar itu urusan orang kota. Masalahnya, yang kita lihat hanyalah bagian paling ujung dari sebuah sistem ekonomi yang sangat panjang. Ibarat sebuah pohon. Kita hanya melihat buahnya. Padahal ada akar yang tersembunyi jauh di bawah tanah. Dan akar itulah yang seringkali terhubung ke pasar global. Misalnya kalian membeli sebungkus mie instan. Kelihatannya sederhana. Produk Indonesia. Dijual di warung Indonesia. Dibeli menggunakan rupiah. Selesai. Padahal tidak sesederhana itu. Karena untuk membuat mie instan, diperlukan tepung terigu. Dan untuk mendapatkan tepung terigu, Indonesia membutuhkan gandum. Masalahnya, Indonesia hampir tidak menanam gandum dalam jumlah besar. Akibatnya, sebagian besar gandum harus diimpor dari luar negeri. Dan impor dilakukan menggunakan dolar. Disinilah dolar mulai masuk. Bukan masuk ke dompet kita, tetapi masuk ke biaya produksi. Masuk ke harga bahan baku. Dan akhirnya masuk ke harga barang yang kita beli. Kalau mie instan aja kena, gimana dengan barang yang jauh lebih penting buat petani? Dolar yang tidak terlihat. Dolar mengalir lewat pelabuhan, masuk ke pabrik, melewati gudang distributor, sampai akhirnya mendarat di warung depan rumah kita dalam bentuk kenaikan harga. Nilai tukar bekerja dengan cara yang hampir sama. Perubahannya mungkin terjadi di pasar keuangan. Tetapi dampaknya bisa sampai ke pasar tradisional. Dan seringkali, masyarakat baru menyadarinya ketika harga barang mulai berubah. Kenapa petani justru bisa terkena? Sekarang kita kembali ke sawah. Banyak orang berpikir petani seharusnya aman. Karena mereka menghasilkan makanan, bukan mengimpor barang. Namun kenyataannya tidak selalu begitu. Pertanian modern membutuhkan banyak hal. Pupuk, pestisida, mesin, suku cadang, bahan bakar, dan sebagian diantaranya memiliki keterkaitan dengan pasar global. Ketika rupiah melemah, biaya produksi bisa ikut naik. Dan ketika biaya produksi naik, keuntungan petani bisa berkurang. Lucunya, petani sering berada dalam posisi yang serba salah. Saat harga hasil panen turun, mereka rugi. Saat biaya produksi naik, mereka juga rugi. Jadi meskipun tidak pernah melihat dolar secara langsung, mereka tetap bisa merasakan efeknya. Tapi sebenarnya, ada satu hal yang jauh lebih mengerikan dari sekadar harga pupuk yang naik. Ini adalah pencuri, diam-diam yang bisa bikin ekonomi kita mandek tanpa kita sadari. Bahaya sebenarnya adalah daya beli. Nah, disinilah inti dari seluruh cerita ini. Sebenarnya masyarakat tidak peduli apakah dolar berada di Rp15.000 atau Rp18.000. Yang mereka pedulikan adalah satu hal. Apakah uang mereka masih cukup? Karena pada akhirnya, ekonomi bukan soal grafik, bukan soal kurs, dan bukan soal angka-angka rumit. Ekonomi adalah soal kehidupan sehari-hari. Apakah harga beras masih terjangkau? Apakah biaya sekolah masih bisa dibayar? Apakah penghasilan masih cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga?
Dan ketika harga-harga naik lebih cepat daripada pendapatan, daya beli mulai turun. Inilah yang paling ditakuti. Karena penurunan daya beli bisa terjadi perlahan, tanpa disadari. Seperti ban kendaraan yang bocor halus. Awalnya terlihat baik-baik saja. Namun lama-kelamaan lajunya semakin berat. Menurut kalian gimana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Agar channel ini bisa terus berkembang dan memberikan kalian pengetahuan lainnya. See you and bye-bye.